Jadi, apa sih artinya menjadi seorang pemimpin? Apakah soal kekuasaan dan harta? Atau justru soal pengorbanan dan pelayanan? Yuk kita bedah dua gagasan kepemimpinan yang kontras banget. Satu dari dunia politik modern, dan satu lagi dari sebuah filosofi lama yang dipegang teguh oleh salah satu pendiri bangsa kita. Oke, kita mulai dari sini deh. Kalau kita ngomongin politik hari ini, apa sih yang kebayang di benak kita? Buat banyak orang, politik itu kayaknya udah jadi semacam jalur cepat buat dapetin pengaruh dan kekayaan. Sebuah arena yang kayaknya aturan mainnya beda gitu. Coba deh lihat angka ini. 55%. Menurut data Maripus Corner tahun 2020, segitu tuh persentase anggota DPR kita yang latar belakangnya pengusaha. Angka ini bukan sekedar statistik loh. Ini nunjukin ada pergeseran besar di lanskap kekuasaan kita. Nah, ini dia nih jalur cepat yang tadi kita singgung. Punya kekayaan luar biasa, bisa jadi tiket buat dapat posisi penting di partai. Terus, ada juga fenomena dinasti politik, di mana koneksi keluarga jadi semacam kunci sakti. Pola ini, mau di tingkat nasional atau lokal, ujung-ujungnya bikin persaingannya jadi nggak adil. Fenomena kayak gini tuh ada namanya pembajakan negara atau state capture. Ini kondisi di mana negara itu udah nggak lagi kerja buat rakyatnya, tapi malah buat kepentingan segelintir elit. Jabatan publik malah jadi alat buat numpuk kekayaan. Makanya kita jadi jarang banget kan lihat ada pejabat yang hartanya berkurang setelah menjabat. Yang ada malah sebaliknya. Sekarang coba kita tinggalin dulu gambaran modern yang agak suram itu. Kita mundur jauh ke belakang, ke sebuah ide yang jujur aja kedengarannya aneh banget buat telinga kita sekarang. Ini adalah sebuah pepatah kuno dari Belanda yang jadi inti dari pembahasan kita. Mungkin kedengarannya pesimis ya, tapi coba kita gali lebih dalam, apa sih artinya? Jadi poin utamanya gini, Leiden is Leiden itu bukan berarti pemimpin harus sengsara tanpa tujuan. Bukan. Tapi penderitaan di sini itu adalah sebuah pengorbanan yang sadar, milih buat mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Ini soal memilih jalan yang susah demi kebaikan bersama, bukan jalan pintas buat keuntungan sendiri. Dan percaya atau enggak, ada satu tokoh dalam sejarah Indonesia yang hidupnya itu benar-benar cerminan sempurna dari filosofi ini. Seorang negarawan yang bahkan dijuluki oleh Presiden Soekarno sendiri sebagai The Grand Old Man. Yup, Haji Agus Salim, seorang intelektual, diplomat, dan politisi yang hidupnya tuh, kontras banget sama gambaran politisi modern yang kita omongin di awal tadi. Beliau ini contoh nyata seorang pemimpin yang memilih jalan pengorbanan. Perjalanan hidupnya itu luar biasa loh. Dimulai dari kerja di Jeddah, beliau terus terjun ke pergerakan nasional bareng Sarekat Islam, berani nantang pemerintah kolonial di Volksraad, dan akhirnya jadi ujung tombak diplomasi Indonesia setelah merdeka. Karirnya itu benar-benar pengabdian seumur hidup buat bangsa. Tapi, yang bikin beliau luar biasa itu bukan cuma jabatannya. Justru cara hidupnya sehari-hari, itu yang benar-benar nunjukin prinsip memimpin adalah menderita tadi. Coba deh bayangin. Haji Agus Salim itu nggak pernah punya rumah sendiri loh. Beliau dan keluarganya selalu ngontrak. Jas yang beliau pakai itu udah saking tuanya sampai penuh tambalan jahitan tangan istrinya. Sama kayak rekannya Bung Hatta, masa pensiunnya pun sederhana, jauh banget dari kemewahan. Ini kan penolakan total terhadap ide pakai jabatan buat cari untung pribadi. Dan ada fakta luar biasa lainnya. Salim dan istrinya itu nggak menyekolahkan 10 anak mereka di sekolah formal. Anak-anaknya diajar sendiri di rumah, belajar berbagai bahasa dan pengetahuan dunia langsung dari orang tuanya. Ini nunjukin komitmen yang total banget ke keluarga dan pendidikan, bahkan di tengah kesibukannya yang luar biasa sebagai negarawan. Tapi jangan salah ya, kesederhanaannya itu bukan berarti beliau lemah. Waktu Pangeran Philip dari Inggris nyeletuk soal bau rokok kreteknya di acara penobatan Ratu Elizabeth II, Salim dengan cerdas ngejawab, katanya justru aroma rempah-rempah inilah yang pertama kali bikin bangsa Eropa datang ke Indonesia. Jawaban yang cerdas, percaya diri, dan nunjukin kebanggaan nasional yang gak goyah. Nah, di panggung dunia, pengorbanan beliau ini membuahkan hasil yang monumental. Beliau mimpin misi diplomatik yang berhasil dapetin pengakuan kedaulatan pertama buat Indonesia dari negara-negara Timur Tengah. Beliau juga berjuang mati-matian membela nasib Indonesia di PBB. Ini bukan sekedar kerjaan, ini perjuangan hidup dan mati buat menempatkan Indonesia di peta dunia. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Setelah melihat dua model yang beda banget ini, kita sampai ke pertanyaan yang paling mendasar. Sebetulnya, kepemimpinan itu buat apa sih? Kontrasnya kelihatan jelas banget kan?
Di satu sisi ada jalan Salim, isinya pengabdian, kesederhanaan, dan kerja keras. Di sisi lain, jalan pintas, isinya pembajakan negara, numpuk kekayaan, dan dinasti politik. Ini dua jalan yang membawa sebuah bangsa ke dua nasib yang sangat berbeda. Pada akhirnya, ini adalah pilihan yang fundamental. Kita mau negara yang dikelola buat kepentingan bersama, negara pengurus seperti yang diimpikan Hatta dan Salim, atau kita mau negara yang sumber dayanya dikuasai dan dibagi-bagi cuma buat kepentingan segelintir elit? Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Ideal memimpin adalah menderita itu mungkin kedengarannya kuno ya, tapi ini maksa kita buat tanya, kalau pengorbanan udah bukan lagi bagian dari kepemimpinan, lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kekuasaan? Siapa yang sejatinya sedang dilayani?